Izin terlebih dahulu, Bapak Ibu, peserta Pestok Ahli Hama, apakah suara saya sudah terdengar? Izin untuk reaction, mungkin bisa dituliskan juga di kolom chat apabila suara saya sudah terdengar. Oke, terima kasih untuk reactionnya, Bapak Ibu. Semuanya suara saya sudah terdengar dengan jelas ya sebelum kita akan buka Pestok pada siang hari ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat siang, selamat datang Bapak Ibu peserta Pestok pada siang hari ini di hari Rabu ya, tanggal 14 Juni. Tanggal 4 Juni ya. Oke, terlalu bersemangat. Tanggal 4 Juni 2025 kita akan belajar ya di ahli hama yakni di acara Pestol gitu ya. Nah, kita Ahli Hama adalah platform untuk belajar pengendalian hama secara terpadu dan kita memiliki banyak sekali program begitu ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah Pest Talk di mana nanti kita akan berbincang tentang hama bersama dengan Pest Expert. Kemudian Bapak Ibu juga bisa berdiskusi melalui sesi tanya jawab serta diskusi. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Indah Nur Haruni yang akan menjadi moderator pada Pestok hari ini. Oke, Bapak Ibu semua, kita bisa saling berkenalan ya di sini yang sudah join dari tadi juga sebelum pukul 14 dan kemudian yang baru join Bapak Ibu selamat datang, salam kenal. Yang baru pertama kali ya ini dari mana saja boleh kita saling berkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang dari Pulau Jawa Bapak Ibu semua atau ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua, Pulau Bali, di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia apabila ada ya, Bapak Ibu semua. Salam kenal gitu ya bagi yang baru pertama kali join di Pestok di Zoominar Ahli Hama. Semoga kita Bapak Ibu semua bisa mendapatkan manfaat gitu ya dengan belajar pengendalian hama bersama dengan ahli hama sesuai dengan slogan kita ya. Belajar mengendalikan hama ya dengan ahli hama gitu Bapak Ibu semua dan pada siang hari ini kita akan belajar pengendalian hama bagaimana strategi untuk mengendalikan hama dengan cara membentuk tim internal yakni di industri makanan, hotel, restoran dan kafe. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang industrinya adalah hotel. Oke, boleh kenalan gitu ya dengan formatnya asal daerah, nama, kemudian industrinya apa. Oke, silahkan Bapak Ibu yang sudah join maupun baru join atau baru bergabung. Boleh ya, nanti saya akan bacakan gitu ya. eh, Profil dari Bapak Ibu, profil singkat gitu ya. Asal daerah, kemudian nama, dan juga industrinya apa. Tidak perlu malu-malu. Karena kita berinteraksinya adalah lewat kolom chat ya, Bapak Ibu semua. Untuk kolom chatnya sudah dibuka, jadi untuk ngobrol gitu ya, perkenalan itu bisa dituliskan di kolom chat. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Eh, Boleh ya dituliskan di kolom chat untuk berkenalan. Oke. Selamat siang, tadi ada dari eh, Ibu ya, Ibu Aulia Indra. Oke, mungkin yang lainnya boleh menuliskan juga di kolom komentar. Oke, nah kita juga memiliki banyak program serta sosial media gitu ya Bapak Ibu semua. Saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa di Ahli Hama kita ada di Instagram ya @ahlihama_, kemudian bisa follow juga Pest Expert dari Ahli Hama yakni Ibu Dr. Sri Smalinar MSc MM atau bisa kita sapa yakni Dr. Lin. Dr. Lin yakni di @drlin official. Oke, ini sudah ada juga Bapak Ibu yang menuliskan di kolom chat.
saya izin bacakan. Selamat siang, saya Anas dari Bandung. Ada Indra dari Sidoarjo, Jawa Timur, industri pengolahan produk perikanan. Oke, oke, luar biasa, Bapak Indra. Untuk lokasinya di Jawa Timur, kemudian industrinya adalah pengolahan produk perikanan ya, menjadi produk olahan makanan mungkin ya. Oke, mungkin di sini juga ada industri makanan lainnya, Bapak Ibu. Kemudian ada hotel, restoran ataupun kafe yang memiliki masalah hama gitu ya. Kemudian ingin belajar bersama dengan ahli hama. Oke, dari kolom chat ini saya bacakan kembali ada Bapak Nuryanto, selamat siang, salam kenal. Saya Nuryanto dari Jakarta, Industri Perhotelan. Oke, Bapak Nuryanto, ini dari Industri Perhotelan ya, Bapak. Salam kenal, saya ucapkan kepada tadi ada Bapak Anas, ada Bapak Indra, Bapak Nuryanto, dan yang lainnya boleh juga ya menuliskan di kolom chat. Oke, nanti saya akan bacakan juga. Nah, sebelum kita masuk nih, kita sesi-sesi kenalan dulu, kemudian saya juga akan preview ya, apa sebetulnya yang akan dibahas dalam pestok pada siang sampai sore hari ini, yang kurang lebih kita memiliki waktu kurang lebih 1 jam ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa membahas bersama dengan PES expert yakni Dr. Lin. Dan materi yang akan dibahas yakni bagaimana strategi efisiensi pengendalian hama ya, membangun tim internal yang andal untuk industri pengolahan makanan, hotel, restoran, dan kafe, atau bagaimana sih caranya memanajemen ya, manajemen pengendalian hama untuk industri hotel, restoran, kafe, dan juga tadi ada produk industri pengolahan makanan. Ya mungkin di sini ada Bapak Ibu yang industrinya itu adalah dari pengolahan makanan, hotel, restoran, dan kafe. Mungkin ada juga yang di luar industri ini juga sangat-sangat terbuka ya kita. Kemudian Bapak Ibu dari Pest Control yang ingin menambah wawasan juga. Nah, di Ahli Hama ini kita juga sangat-sangat terbuka untuk belajar bersama. Oke, dan kemudian di Aliama selain Pestok gitu ya yang diadakan pada hari ini, kita juga bisa mendukung ya program dari Bapak Ibu yang ingin membentuk tim internal Pest Management Unit melalui online training Integrated Pest Management Mastery selama 2 hari. Supaya apa? Supaya materi yang dibahas ini tentunya akan lebih banyak gitu ya Bapak Ibu semua bersama dengan Prof. Intan dan juga Dr. Lee. Nah, Bapak Ibu, dari Ahli Hama kita juga memiliki program in-house training for company. Nah, ini adalah program di mana pest expert dari Ahli Hama ini bisa hadir ke lokasi perusahaan Bapak Ibu semua untuk memberikan training ya, memberikan training pelatihan supaya pengendalian hama di lokasi perusahaan Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik. Oke, nah, tak lupa kita juga memiliki program e-course, yakni bisa belajar dari mana saja gitu ya, melalui media pembelajaran online. Nah, ini ada tentang pengendalian hama merayap, kemudian pengendalian hama terbang, serta pengendalian hama dengan metode fumigasi. Oke, kita sangat-sangat lengkap ya Bapak Ibu untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu belajar tentang pengendalian hama karena belajar pengendalian hama ya hanya dengan ahli hama. Oke, nah saya akan perkenalkan terlebih dahulu profil dari Dr. Lin. Beliau adalah pest expert, lulusan dokter dari Institut Teknologi Bandung, kemudian sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, sebagai peneliti hama dan pestisida di IML Research, sebagai trainer dan juga konsultan pengendalian hama di perusahaan di Indonesia ya, sudah mendampingi banyak perusahaan untuk bisa membentuk
tim internal supaya bisa ada efisiensi dan juga keberhasilan dari program manajemen pengendalian hama di perusahaan Bapak Ibu supaya tidak terjadi kerugian ya akibat hama. Kemudian sebagai pakar hama atau pest expert di ahli hama, sebagai pakar hama atau pest expert di Pestdoc AI ini aplikasi ya. Kemudian juga beliau adalah dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Baik itu tadi untuk profil dari Dr. Lin. Selanjutnya izin saya juga akan menyampaikan ya, memperkenalkan lebih tepatnya untuk profil dari trainer di ahli hama, yakni ada Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. Beliau adalah pest expert juga. Sebagai guru besar entomologi di Institut Teknologi Bandung, beliau PhD di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Beliau ahli dalam bidang entomologi umum dan juga entomologi perkotaan. Beliau memiliki otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Beliau telah mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam upaya pengelolaan hama ya ke dalam aplikasi Pestdoc AI. Kemudian sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional maupun internasional dan beliau juga berperan ya di perusahaan pestisida multinational corporate The Wellcome Foundation Ltd dan juga Illinois Natural History Survey Illinois USA. Oke, baik itu tadi saya perkenalkan pest expert dari ahli hama ya, yakni ada Dr. Lin serta Prof Intan. Sekali lagi, salam kenal Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Pestok Ahli Hama. Ada juga ya Bapak Ibu yang kembali menuliskan perkenalan diri. Oke, saya izin bacakan dari Bapak Yoyo. Salam kenal. Pak Yoyo dari industri pembuatan tepung jagung. Oke, luar biasa ya, tepung jagung. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan mulai untuk materi yang tentunya sudah disiapkan oleh Dr. Lin ya untuk bisa berbagi insight ilmu kepada Bapak Ibu semua selaku business owner maupun pelaku bisnis, kemudian dari pest control juga terkait bagaimana pengendalian hama di industri pengolahan makanan, hotel, restoran, serta kafe. Oke, sudah bergabung dengan kita trainer dan juga pest expert Dr. Lin. Selamat datang, selamat siang. Apakah Oke, suara saya selamat, bisa ya, selamat terdengar siang. dengan jelas? Selamat siang, Mbak Indah. Selamat siang, Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih kita berjumpa kembali di agenda ahli hama yang dibuat dari 2 minggu sekali untuk bisa berbagi informasi mengenai pest management di sektor bisnis. Hari ini kita akan sharing informasi tentang bagaimana memanage hama itu di industri yang memang sangat kental dengan gangguan hama. Kenapa? Karena memang industri ini menyiapkan atau membuat hama itu mudah datang karena industri pengolahan makanan berarti ada makanan yang mana sama antara makanan yang dicari oleh hama dan manusia, juga industri hospitality yang menawarkan banyak kenyamanan dan salah satunya ya pasti ada tempat-tempat yang disenangi oleh hama itu sendiri. Eh, Pada siang hari ini tentu Bapak Ibu kita akan berbagi informasi. Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan pertanyaan setelah materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan insight atau wawasan bagaimana pengendalian hama ini bukan hanya tugasnya pest control saja, tetapi eh, lebih kepada pengelola bisnis itu sendiri. Karena bagi tindakan ke pencegahan itu pasti akan lebih murah, lebih efisien dibandingkan dengan tindakan pengendalian pada saat populasi hamanya tinggi. Mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sebagai materi yang dapat nanti didiskusikan. Eh,
kita akan menitik beratkan sebetulnya bagaimana eh, mengendalikan hama itu tidak hanya menjadi tugas pihak tertentu, misalnya Bapak Ibu punya budget untuk mengendalikan hama itu dengan memanggil pest control saja, dan ternyata dalam integrated pest management itu nggak cukup Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu nanti akan merasa kurang apabila budget sudah keluar untuk menyewa pest control eksternal, tapi ternyata gangguan hama masih ada. Karena memang ada tahapan yang tidak bisa dikerjakan oleh pihak eksternal. Untuk itu kita akan membahas bagaimana kita mulai memikirkan atau mempertimbangkan pemilik bisnis dengan para staf-stafnya itu mulai bisa berkontribusi untuk memandirikan pengendalian hama itu di bisnis itu sendiri. Untuk siang hari ini kita fokuskan Bapak Ibu ke hama yang ada di bisnis industri pengolahan makanan, hotel, restoran, dan kafe. Nanti kita bisa berganti ke bisnis yang lain, tetapi pada prinsipnya ada beberapa hal yang tekniknya sama, ada yang berbeda. Nah, pertama kita perlu perlu sampaikan bahwa permasalahan hama ini hama yang memang menyerang di sektor industri atau juga di perkotaan atau permukiman. Jadi bukan di hama yang di pertanian, lahan pertanian. Karena hama itu pada prinsipnya adalah organisme yang mengganggu kenyamanan atau tingkat ya kesehatan dari manusia itu sendiri. Nah, berasal dari hewan gitu Bapak Ibu. Nah, di hama industri dan hama perkotaan tentu hamanya beda dengan hama yang ada di lahan pertanian. Nah, ini contohnya adalah bedbug, kutu busuk Bapak Ibu. Nah, ini kami cuplik di news yang ada di Amerika. Amerika itu seperti yang kita ketahui, mereka tuh sangat maju atau sangat peduli dengan perkembangan bagaimana pest management itu harus dilakukan. Nah, ini ada rilis 10 hotel yang memang sudah terkenal. Mereka pun melaporkan ada kasus-kasus atau investasi bedbug yang sangat buruk. Artinya mereka sangat terganggu oleh hewan kecil ini. Mungkin kalau di kita kutu busuk gitu Bapak Ibu ya. Nah, apakah di Indonesia ada? Mungkin ada, tetapi tidak dipublikasi secara luas gitu ya. Nah, tetapi kalau di Indonesia ada juga kejadian atau insiden hama itu ya sering mungkin dari kita mendapatkan informasi kita lagi ada di restoran atau di tempat makan lalu di dalam sajian atau makanan itu ada hamanya. Nah, ini kasusnya ya ada kecoa gitu Bapak Ibu ya, ada kecoa di restoran tersebut. Jadi bagi pengelola rumah makan atau restoran sangat khawatir sebetulnya apabila ada customer yang melihat insiden. Walaupun itu hanya bagian tubuhnya, misalnya kaki kecoaknya atau sayap lalat, itu tentu akan menjadi hal yang bisa merugikan bisnis itu sendiri. Apalagi Bapak Ibu jelas mengetahui di era sekarang media massa itu sangat masif untuk memberitakan insiden-insiden yang terkait hama ini, gitu Bapak Ibu. Eh, dan di hotel pun sama gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk hotel itu memang harus waspada dengan kehadiran hamanya itu bermacam-macam. Jadi kalau di dapur pasti ada kaitan ancaman kecoa, lalat, tikus. Di kamar pun sama gitu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa bisa di hotel ada? Karena hotel itu sama seperti rumah sakit bisnisnya. 24/7 artinya 24 jam buka terus selama 7 hari full dan akses pintu masuknya hotel itu kan nggak ada yang dikunci nggak ada yang tutup selalu terbuka artinya hama luar bisa masuk hama dalam bisa keluar. Nah, jadi sangat terbuka untuk hama bisa masuk atau keluar ataupun dari tamu atau dari pegawai atau siapapun yang memang akses ke hotel itu yang tidak sengaja mungkin ke bawah bagian dari hama itu misalnya Bapak Ibu ya. Jadi sangat memungkinkan kamar hotel yang notabene misalnya bintang 5 apakah itu aman? Tidak juga Bapak Ibu karena banyak
faktor yang bisa membawa hama itu bisa berada di kamar tersebut. Nah, lalu sama ini juga informasi tentang hotel, bagaimana tikus ini juga sangat mengganggu Bapak Ibu ya, karena tikus itu kan pada dasarnya memang sudah aman, sudah merasa aman dan nyaman hidup dengan manusia. Cuma masalahnya kita nggak mau hidup sama tikus gitu Bapak Ibu. Nah, kalau jatuhnya di industri hotel, tentu kenyamanan dari eh, penyewa hotel, penyewa kamar hotel itu atau tamu itu pasti akan terganggu. Nah, sama. Jadi itu kalau untuk hotel, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tuh banyak sekali hal-hal yang terkait dengan hama itu kalau tidak diantisipasi dengan baik, itu bisa membuat reputasi menjadi negatif. Bahkan di Amerika mengeluarkan rilisnya Bapak Ibu bahwa eh, untuk bisnis hotel itu sangat waspada atau sangat aware tentang keberadaan hama. Kalau ini kasus data tentang bedbug itu 7 sampai 78%. Nah, baru ke bisnis transportasi publik itu juga sama bisa sampai 52%, dan berikut-berikutnya ke retail store. Jadi semuanya memang punya potensi bahwa hama ini bisa mengganggu atau bisa juga membuat orang tidak nyaman gitu. Nah, ini artinya kita bisa melihat bahwa hama ini gangguan masalahnya real Bapak Ibu dan tidak bisa kita anggap enteng apalagi jatuhnya ke kasus di industri atau di bisnis itu sendiri. Karena kalau sudah diinfokan bahwa di tempat bisnis itu banyak hama, ya orang sudah cukup mendengar informasi itu dan tidak mau ke tempat itu gitu Bapak Ibu. Nah, ini itu dari sisi permasalahan hama. Untuk hamanya tentu di perkotaan atau di industri itu sangat banyak ragamnya Bapak Ibu. Sebagian besar memang dari kelompok serangga. Apakah itu serangga merayap, seperti kecoa, lalu semut, kutu atau kumbang. Tapi ada juga serangga terbang seperti lalat, nyamuk, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mengganggu. Nah, untuk mamalianya biasanya di tikus atau dan mencit ya Bapak Ibu yang kecil-kecil ukurannya dan ada juga tikus yang lebih besar. Nah, itu kita bisa lihat juga untuk industri pengolahan makanan ditambah kumbang-kumbang atau kita sebut kadang ada kutu beras, kutu kumbang tepung gitu. Banyak-banyak ragamnya biasanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat mengapa pengendalian hama ini penting bagi bisnis. Kenapa tidak kita sudah itu urusannya eh, apa namanya hama saja, tapi ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat orang tuh mengerjakan bisnis atau mengelola bisnis itu sebetulnya yang dijaga adalah reputasi. Jadi kalau ada reputasi yang terancam, nah dan dari kasus insiden hama ini diviralkan, itu kita seperti mengelola bisnis itu nggak ada apa-apanya lagi kalau sudah diinsidenkan. Apalagi kalau yang sifatnya makanan. Lalu tempat berdiam seperti atau stay sementara seperti kita di menyewa hotel atau penginapan atau tempat-tempat transit lah Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah ada insiden ini dan diviralkan tuh orang sudah nggak bisa membela-bela lagi gitu. Itu yang memang harus dijaga gitu. Nah, dan apalagi apa saja yang perlu diperhatikan ya tentu ini akan menurunkan pengalaman pelanggan itu sendiri. Artinya pelanggan menjadi tidak nyaman dengan adanya apa hama yang ada di bisnis tersebut. Dan kalau di industri makanan, tentu kita melihat bagaimana makanan ini beresiko terkontaminasi. Jadi memang untuk serangga-serangga yang tadi disampaikan, kecoa, lalat, lalu eh, nyamuk, ini masalahnya bisa membawa penyakit. Jadi kalau misalnya makanan sudah terkontaminasi dari hama-hama tersebut, jadi itu ibaratnya makanan itu sudah banyak mengandung faktor-faktor penyebab penyakit, apakah itu bakteri atau virus atau juga jamur gitu Bapak Ibu.
Nah, tetapi ada juga hama yang memang tidak bawa penyakit, tetapi dia mengganggu secara struktur, artinya dia akan membuat si properti atau infrastruktur itu bisa rusak. Hamanya seperti apa? Nah, itu seperti tikus. Jadi Bapak Ibu, tikus itu mereka punya perilaku untuk mengerat dan yang dieratnya itu macam-macam bendanya. Nah, bahayanya kalau di infrastruktur ada kabel-kabel listrik, nah Bapak Ibu kita bisa lihat itu bisa menyebabkan kebakaran. Jadi bisa bisa saja terjadi insiden kebakaran itu kalau kita bilang mungkin korslet, bisa saja karena memang ada kabel-kabel yang sudah digigit gitu. Nah, jadi rusak. Nah, itu tikus. Belum juga yang tadi rayap. Rayap itu sangat mengganggu dari sisi ancaman kerusakan infrastruktur. Nah, lalu di industri makanan dan di industri hospitality, tentu yang dijual sebetulnya keamanan makanan itu sama kebersihan fasilitas. Jadi kalau misalnya ada satu saja insiden kehadiran hama, itu dampaknya bisa membuat si pelanggan tidak percaya lagi. Dan kalau kasusnya besar, yaitu bisa mengundang sanksi dari pemilik regulasi atau pemerintah. Misalnya kalau makanan dari BPOM, kalau misalnya dari untuk industri hospitality ada auditor yang nanti bisa melaporkan apabila pemilik industri hotel ini atau restoran serta kafe kurang memperdulikan dari keberadaan hama ini gitu Bapak Ibu. Jadi pengendalian hama penting bagi bisnis sebetulnya itu sama dengan menyelamatkan bisnis itu sendiri Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana strateginya Bapak Ibu. Nah, tadi di depan disampaikan bahwa mengendalikan hama itu tidak bisa menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Di negara lain yang lebih maju, setiap pemilik bisnis itu pasti sudah punya pemahaman yang cukup bahwa pengendalian hama itu menjadi satu paket dari pengelolaan bisnis itu sendiri. Terlebih di industri pengolahan makanan, hotel, restoran, dan kafe. Sedangkan di Indonesia itu masih umumnya menyerahkan tanggung jawab pengendalian hama itu kepada pest control eksternal. Nah, sedangkan pest control eksternal pasti punya keterbatasan untuk bisa melakukan proses tindakan-tindakan eh, pengendalian hama terpadu. Contohnya apa? Contohnya dari langkah pencegahan. Pencegahan itu menyangkut sanitasi, di mana tingkat kebersihan harus dijaga. Nah, pest control eksternal tentu tidak bukan itu ranahnya. Pest control eksternal sesungguhnya itu dibutuhkan apabila populasi hama sudah dalam keadaan tinggi dan perlu menggunakan teknik kimia, artinya penggunaan pestisida. Tetapi bila tidak, populasinya tidak sampai tinggi, sesungguhnya itu bisa dikerjakan oleh tim pengendali hama internal di bisnis itu sendiri. Misalnya pengecekan, lalu inspeksi rutin, dan juga bisa melakukan pengendalian yang non kimia, misalnya memasang perangkap, juga bisa melakukan penutupan akses hama itu masuk. Nah, itu sesungguhnya bisa dilakukan oleh tim pengendali hama internal karena harus berkesinambungan. Sedangkan pest control eksternal itu akan datang manakala memang ada kasus populasinya tinggi. Makanya kadang kita suka melihat misalnya di hotel ada pest control standby satu orang, dia bawa semprotan itu bukan bagus Bapak Ibu, malah kurang. Kenapa? Karena mengindikasikan terlalu khawatir bahwa di situ pasti ada hama terus gitu. Dan pengendalian hama itu berbeda dengan kegiatan cleaning service, dimana kalau cleaning service itu kalau kotor langsung dibersihkan saat itu. Kalau hama tuh ada temponya, karena kalau pengendalian hama pakai kimia itu nggak bisa sembarangan semprot-semprot. Nanti yang ada terjadi kekebalan atau resistensi di hama itu. Bukannya sedikit jadi tambah banyak. Nah, untuk tim pengendali hama internal sesungguhnya tidak selalu menggunakan teknik penggunaan pestisida gitu Bapak Ibu, karena pengendalian hama terpadu itu langkahnya sebetulnya
banyak yang harus dilakukan oleh tim internal dari bisnis itu sendiri. Nah, kita perdalam tentang istilah ini Bapak Ibu, unit pengendali hama internal. Nah, jadi unit pengendali hama internal itu sebetulnya tim yang bisa, tim khusus yang bisa dibuat oleh organisasi bisnis itu sendiri yang memang ditugasi untuk menangani masalah hama secara internal di bisnis itu. Nah, jadi bukan orang yang sengaja didatangkan, di hire, baru direkrut gitu ya. Sesungguhnya tidak, karena di dalam bisnis, di dalam pengelolaan bisnis pasti ada tim yang memang bertanggung jawab untuk pengelolaan fasilitas tersebut. Nah, maka dengan adanya unit pengendalian hama internal, ada yang khusus memikirkan bagaimana pengendalian hama itu terus-menerus dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, siapa saja yang bisa dibentuk di tim khusus tersebut? Memang perlu ada pelatihan. Mengapa? Karena pengendalian hama itu yang dihadapinya hama. Hama itu makhluk hidup yang punya perbedaan perilaku. Misalnya, kalau nyamuk Aedes yang penyebab demam berdarah itu aktifnya siang. Tapi kalau malam dia tidak, Bapak Ibu. Tapi ada lagi jenis nyamuk Culex yang menyebabkan penyakit kaki gajah. Nah, itu harus ada ilmunya. Nah, dan cara pengendaliannya juga sama, ada tekniknya. Nah, jadi memang untuk tim pengendali hama internal itu perlu dilatih dari staf yang ada, yang nanti bisa mengetahui oh jenis-jenis hamanya seperti ini, cara mengendalikan yang non kimianya seperti ini gitu. Nah, itu perlu memang diberikan pengetahuan dan skillnya. Nah, apa tujuannya dari unit pengendali hama internal? Jadi manajemen dari bisnis itu sendiri bisa memberikan suatu mandat atau tanggung jawab bahwa tim khusus ini bisa memastikan lingkungannya itu menjadi aman dari hama. Supaya apa? Supaya karyawan bisa melakukan aktivitasnya dengan tenang, dengan bisa menunjukkan produktivitas tinggi. Lalu pelanggan pun, apalagi ke hotel, restoran, kafe itu kalau orangnya datang gitu Bapak Ibu ya, karena ingin menikmati fasilitas dari bisnis itu sendiri. Sehingga harus merasa nyaman juga bagi pelanggan atau pengunjung yang mungkin dia baru pertama kali datang. Nah, tim ini bisa diberikan tugas khusus itu gitu Bapak Ibu. Itu yang kita selalu kampanyekan tentang unit pengendali hama internal. Nah, latar belakangnya apa? Tujuannya dari unit pengendali hama internal ini. Nah, kita melihat bahwa bisnis itu tentu bukan aktivitas yang hanya sesekali. Tentu ingin berkelanjutan, ingin selalu tetap ada dan maju. Maka program pengendalian hamanya juga harus berkelanjutan. Jadi eh, tidak reaktif, artinya kalau ada kasus baru bergerak. Tidak demikian, karena si hama ini sama punya siklus hidup yang mana kita tahu kalau tidak dikendalikan dia akan kembali lagi ke siklus awal, nanti dia akan menuju siklus akhir, misalnya dari telur, dari nyamuk dari telur, nanti jadi larva, larva jadi nyamuk, nanti nyamuknya bertelur lagi. Nah, itu pengendalian hamanya tentu tidak bisa sepotong-sepotong, melainkan harus berkelanjutan. Nah, jadi untuk keberlanjutan bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua adalah tentang efisiensi. Nah, seperti yang kita tahu di era sekarang, ya tentu kita semua harus banyak melakukan penghematan di sektor bisnis manapun, maka yang paling mudah dilakukan ya tentu efisiensi di operasional. Nah, apa hubungannya dengan pengendalian hama? Nah, jadi kita dengan adanya efisiensi, pengelola bisnis itu tidak terlalu semuanya bergantung kepada pest control eksternal, karena unit pengendali hama internalnya selalu siaga dalam melakukan pengendalian hama mulai dari pencegahan. Sehingga nanti tentu akan bisa dibandingkan antara biaya yang dikeluarkan tanpa melibatkan unit internal dengan menggunakan, tentu jauh lebih hemat karena kita
perlu sudah melakukan aktivitas yang namanya hama itu dicegah jangan sampai masuk ke suatu area dan tidak dibiarkan berkembang biak di sana menjadi lebih banyak gitu Bapak Ibu. Jadi efisiensi operasional. Lalu reputasi, nah, tadi seperti yang disampaikan, bisnis itu yang dituju adalah citra merek. Artinya dengan bisa menunjukkan kepada konsumen bahwa makanan yang diproduksi itu memiliki standar keamanan dan kebersihan pangan yang konsisten itu orang jadi percaya kalau makan itu tidak akan jadi sakit gitu Bapak Ibu. Demikian juga dengan hotel atau fasilitas rumah makan dan kafe. Nah, jadi pada kesempatan ini tentu kami berharap bisa memberikan suatu pengetahuan bagaimana sebetulnya unit pengendali hama internal ini dapat dibentuk, dapat dikelola dengan baik. Karena sektor makanan dan hospitalities seperti eh, hotel, restoran, dan kafe tentu standar keamanan dan kebersihannya itu tinggi. Nah, itu yang memang membuat sektor bisnis ini tidak bisa mentoleransi adanya hama di aktivitas itu. Nah, kembali kita kepada unit pengendali hama internal. Apa sebetulnya yang harus dilakukan atau aktivitas dari unit pengendali hama internal? Yang pertama itu memang inspeksi atau pemantauan ini harus terjadwal, harus rutin dilakukan, tidak bisa setengah-setengah gitu ya atau on off itu kita nanti bisa lengah dengan adanya hama yang tiba-tiba masuk gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kegiatan itu inspeksi terjadwal dan terstruktur. Di mana? Di seluruh area fasilitas. Jadi ini tujuannya untuk apa sebetulnya? Untuk mendeteksi dari awal. Nah, apabila ini dilakukan oleh eksternal, pest control eksternal tentu mereka kurang punya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan itu sendiri. Area-areanya tidak bisa terakses semua karena harus ada izin dari pengelola fasilitas. Nah, sehingga akan lebih baik inspeksi terjadwal dan terstruktur itu oleh unit pengendali hama internal di bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua adalah tindakan pencegahan sebetulnya. Jadi implementasi langkah proaktif itu lebih mudah dan lebih murah sehingga kita bisa mencegah investasi hama itu sebelum terjadi apalagi dibiarkan sampai populasinya tinggi. Lalu yang ketiga adalah pencatatan terstandar. Nah, jadi pengendalian hama oleh unit internal semuanya tetap bisa dibukukan, bisa diarsipkan istilahnya. Apalagi dalam industri tersebut pasti ada kegiatan audit, analisis, serta harus memberikan laporan kepada regulator tentang aktivitas pengendalian hama. Jadi kalau ada unit pengendali hama internal, pencatatan ini terstandar, jadi dokumennya sangat lengkap. Itu eh, keunggulannya dari unit pengendali hama internal. Dan untuk kolaborasi bisa dilakukan lintas unit, misalnya kita perlu memberikan kampanye kepada seluruh karyawan tiap departemen. Kita bisa menyampaikan bagaimana setiap orang harus berkontribusi dalam memanage sampah sehingga karena kita tahu sampah itu adalah pintu masuk hama datang, maka kita bisa kolaborasi dengan unit-unit di departemen di bisnis itu apabila organisasinya besar untuk kita bisa sama-sama nih bagi peran dalam pengendalian hama. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pengendalian hama itu sekali lagi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Nah, jadi unit pengendali hama internal itu dibentuk dari tenaga kerja perusahaan itu sendiri yang memang harus dilatih. Artinya harus diberikan pengetahuan dan keterampilan. Karena nanti mereka akan kerjanya itu terjadwal, proaktif tanpa harus tergantung kepada eksternal dan pasti akan lebih responsif dan jangka panjangnya pasti lebih hemat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, siapa yang cocok untuk membangun unit pengendali hama internal?
Nah, untuk pabrik atau industri pengolahan makanan, unit internal ini sesungguhnya membantu menjaga keamanan produk sepanjang lini, mulai dari supplier memberikan bahan baku, lalu proses produksinya, sampai produk itu siap dipasarkan atau masuk ke tahapan berikutnya dari sistem distribusi. Itu semua unit pengendali hama internal bisa menjaga itu gitu Bapak Ibu. Kenapa itu penting? Karena kita menjaga jangan sampai barang atau makanan yang diproduksi itu ditarik kembali atau tidak boleh diedarkan di pasar karena ada kontaminasi. Nah, apalagi kalau industri pengolahan makanan regulasinya itu sangat ketat, mulai dari regulasi di eh, Indonesia itu sendiri seperti BPOM maupun maupun standar regulasi dari secara internasional. Itu memang ada poinnya baik di BPOM, di ISO 22176, HACCP maupun FDA. Itu memang ada klausul tentang wajibnya pengendalian hama. Nah, jadi kalau kita membangun unit pengendalian hama internal kita sudah memenuhi gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tentu pencegahan kontaminasi saat tahap produksi bisa dicegah. Nah, bagaimana kalau di hotel, restoran, dan kafe? Nah, eh, unit pengendali hama internal tentu bisa menjaga reputasi dan kenyamanan pelanggan atau tamu. Dengan apa? Dengan sistem pencegahan yang harus konsisten dan tidak mengganggu pengalaman tamu. Karena kami pernah pada saat melakukan konsultansi kepada perusahaan pest control, mereka menyampaikan sulitnya mencari jadwal yang pas untuk pengendalian hama di hotel karena okupansinya tinggi. Artinya memang tidak mudah Bapak Ibu. Sementara hotel harus meng-create income dari tamu yang menggunakan kamar-kamarnya, tapi di satu sisi ada gangguan hama, kesulitan di mana waktu pengendaliannya. Nah, tapi kalau ada pengendalian, ada unit hama, ada unit pengendalian hama internal, itu bisa dicari waktunya, Bapak Ibu. Bisa dicari waktu yang pasnya. Itu akan lebih fleksibel, gitu, Bapak Ibu ya. Nah, itu di bisnis hotel dan restoran dan kafe. Apa sebetulnya yang dilindungi? Ya tentu dilindungi di area-area yang sensitif, di area makanan, di kamar tamunya, lalu di dapur. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, untuk bisnis yang terkait dengan fasilitas kesehatan, memang ini lebih ketat lagi karena di eh, fasilitas kesehatan, bisnis fasilitas kesehatan itu harus steril dan harus bebas hama sebetulnya. Kenapa? Karena di eh, fasilitas kesehatan sebetulnya itu gudangnya ada bakteri, ada virus karena dibawa oleh orang sakit, Bapak Ibu. Jadi kalau ada hama nyamuk, ada hama kecoa itu kendaraannya ada siap gitu karena mereka memang hewan pembawa. Maka seharusnya dengan adanya unit pengendali hama internal itu bisa membantu mulai dari pencegahan seperti standar kebersihannya harus ketat. Jadi dipastikan manajemen sampah, manajemen limbah rumah sakit harus dikelola dengan baik. Nah, itu tim pengendali hama internal itu lebih cocok untuk melakukan hal tersebut dan bisa mencegah infeksi nosokomial. Jadi infeksi sekunder Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau bisnis yang fasilitasnya luas dan kompleks, tentu resikonya tinggi terhadap kontaminasi makanan. Maka membentuk unit pengendali hama internal di bisnis itu sendiri itu jauh lebih besar manfaatnya Bapak Ibu. Selain tadi efisiensi biaya dalam jangka panjang. Nah, kelebihannya ini tentu Bapak Ibu responsnya cepat. Kalau pengendali hama internal ada di bisnis tersebut karena bisnis hotel, restoran, kafe, rumah sakit tentu mereka bisnis yang 24/7. Artinya buka terus nggak pernah tutup. Artinya penanganannya harus segera. Lalu kontrolnya penuh, artinya dengan pengendalian hama, dengan unit pengendali hama internal, mengetahui betul bahwa setiap standar dan jadwal tindakannya bisa dilakukan secara konsisten. Lalu
Pengetahuan lokasi tentu unit pengendali hama internal yang merupakan pegawai di tempat tersebut akan lebih tahu area-area mana yang rawan sehingga tindakan pengendalian hamanya itu berdasarkan area-area yang terinvestasi dan lebih kenal areanya. Dan bagi pembisnis tentu efisiensi biaya memang bisa dilakukan dengan ada membentuk unit pengendali hama internal. Jadi secara jangka panjang ini jauh lebih hemat gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kami selalu menyampaikan bahwa pengendalian hama di suatu tempat pasti berbeda-beda. Maka dengan adanya tim pengendali hama internal itu akan lebih cepat melakukan identifikasi resiko-resiko mana yang perlu dilakukan pencegahan dan karakteristik setiap hamanya di area tersebut seperti apa. Dan yang memang akan sulit dicapai oleh kontraktor eksternal yang kunjungannya secara berkala. Sehingga memang memerlukan kerjasama yang baik dengan tim pengendali hama internal. Nah, kapan suatu pemilik bisnis perlu menggandeng pihak eksternal, pihak pest control eksternal, apabila satu investasinya kompleks, artinya populasi hamanya tinggi dan banyak kasus. Nah, ini tentu perlu teknologi dan tenaga ahli dari perusahaan pengendali hama profesional karena kasusnya kompleks gitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua untuk audit dan sertifikasi ya tentu kita bisa memenuhi standar BPOM itu dengan pelatihan dan sertifikasi dari pengendalian hama itu sendiri. Jadi pihak unit pengendalian hama internal bisa disertifikasi dan menggandeng eksternal pun bisa disertifikasi. Nah, jadi pelatihan tim internal sama karena ini akan bisa berkolaborasi dengan akademisi, dengan para expert untuk penyusunan SOP-nya itu pengendalian hama di tempat itu berbasis sains dan pelatihan teknik pengendalian hama yang terbaru. Dan akses inovasi artinya mendapatkan informasi tentang teknologi monitoring dan pengendalian hama terpadu yang terkini. Jadi sekarang tuh udah lebih maju lagi Bapak Ibu. Jadi untuk inspeksi itu pemeriksaan itu bisa pakai alat. Jadi tidak apalagi kalau bisnisnya tuh fasilitasnya luas. Nah, itu agak repot kalau manual. Jadi ada teknologi untuk bisa memonitoring. Nah, sehingga apabila kita melakukan kombinasi antara kekuatan unit pengendali hama internal dan dukungan strategis dari pihak eksternal, maka bisa menciptakan sistem pengendalian hama itu yang berkelanjutan, menyeluruh gitu, dan adaptif, artinya sesuai dengan kebutuhan. Karena pendekatan kolaboratif ini penting untuk jangka panjang. Nah, jadi membangun keunggulan lewat ketangguhan operasional artinya kita bersiap menghadapi tantangan secara berkelanjutan. Unit pengendali hama internal yang terlatih itu bisa beradaptasi cepat tentang perubahan regulasi, bagaimana bisnis tetap berkelanjutan, itu eh, akan jauh lebih unggul dengan unit pengendali hama internal. Lalu efisiensi dari operasional itu sendiri karena ada integrasi, bisa melakukan integrasi program pengendalian hama dalam operasi harian dan bisa menciptakan sinergi antar bagian sehingga bisa saling memberikan peran masing-masing. Itu pasti akan jauh lebih efisien. Nah, yang ketiga adalah penjagaan standar mutu dan kepercayaan. Nah, pengendalian hama ini masalahnya harus konsisten Bapak Ibu, seperti pengendalian tikus. Bapak Ibu nggak bisa sekali-sekali, harus terus-menerus tidak boleh berhenti karena tikus itu kita bisa sekarang aman, nanti belum tentu aman lagi karena bisa aja dia masuk ke dalam gitu Bapak Ibu. Sehingga pengendaliannya harus proaktif. Nah, sehingga membangun unit pengendali hama internal yang andal sebetulnya bukan sekedar langkah taktis untuk mengatasi masalah harian, tetapi sebetulnya bagi pemilik bisnis itu adalah investasi strategis karena menyelamatkan si bisnis itu sendiri dengan menjaga reputasinya tetap baik di mata pelanggan. Nah, sehingga untuk unit pengendali hama internal sesungguhnya adalah pilar penting untuk bisa unggul dalam tangguh dalam operasional dan bisa kompetitif
dalam industri pengolahan makanan, hospitality gitu Bapak Ibu ya. Nah, kami perlu sampaikan ini studi kasus transformasi pengendalian hama internal di industri makanan. Nah, bagaimana PT ini memang dipakai nama lain Bapak Ibu ya. PT Makanan Sehat Sentosa berhasil mengatasi pengendalian hama dengan pendekatan internal. Nah, perusahaan itu pasti mengalami transformasi yang signifikan, mulai dari sistem outsourcing, artinya menyewa pest control semuanya dibebankan masalah hama ke eksternal, bisa berubah menjadi ke unit pengendali hama mandiri yang lebih efektif dan responsif karena ada di sana terus gitu Bapak Ibu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah di perusahaan tersebut dampak implementasinya terjadi penurunan investasi hama sampai 85%. Artinya pengurangan kejadian hamanya itu di fasilitas produksi berkurang drastis. Lalu waktu responsnya lebih cepat karena ada di sana terus dan jumlah orangnya tidak sedikit, ya bisa langsung melakukan. Bahkan terjadi penurunan dari 2-3 hari menjadi kurang dari 4 jam. Ini dari sisi kecepatan atau respons. Penghematan efisiensi anggaran tahunan pasti akan lebih hemat dibandingkan dengan sistem outsourcing atau menyewa semuanya dibebankan ke eh, pengendali hama eksternal. Dan 100% lulus audit, artinya saat diaudit oleh HACCP dan BPOM tidak ada temuan tentang investasi atau kehadiran hama. Nah, jadi tim internal yang ada di perusahaan itu terdiri dari tiga teknisi bersertifikasi yang menjalankan inspeksi mingguan. Nah, sistem pelaporan elektronik itu memastikan dokumentasi selalu mutakhir. Dan ini real Bapak Ibu terjadi dari suatu perusahaan yang mempunyai unit pengendali hama internal. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pengendalian hama internal adalah investasi strategis untuk bisnis Bapak Ibu karena yang dipentingkan adalah bukan sekedar respons sebetulnya dari masalah hama tetapi menjaga reputasi itu sendiri. Artinya itu pilar keberlanjutan bisnis. Lalu efisiensi jangka panjang, hemat biaya dibandingkan dengan menyewa sistem outsourcing secara terus-menerus. Lalu kolaborasi dan pelatihan tentu itu menjadi hal yang penting dengan dukungan expert dan SOP yang dibentuk untuk mendorong konsistensi dari pengendalian hama. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk materi yang dapat disampaikan nanti bisa berkembang di sesi tanya jawab dengan harapan materi yang disampaikan bisa memberikan atau menambah wawasan atau insight di Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, Dr. Lin, terima kasih atas materinya dan juga insight-insight yang telah diberikan ya terkait pest management atau pengendalian hama, bagaimana cara untuk memanajemen hama, baik itu dari pencegahan, kemudian monitoring dan juga pengendaliannya di industri yang memang sepertinya banyak rawan gitu ya, Dr. Lin, Ya, terhadap gangguan hama, yakni di industri pengolahan makanan, kemudian hotel, restoran, dan juga kafe, di mana tadi juga sudah berkenalan Bapak Ibu peserta pestok di sini ini juga beragam, Dr. Lin, industrinya. Ya ada yang dari pengolahan makanan, kemudian ada juga dari hotel, ya. Dan juga tentunya dari industri lainnya ya, Bapak Ibu semuanya gitu yang di sini bergabung di pestok ahli hama untuk bisa menambah wawasan terkait pengendalian hama secara terpadu bersama dengan pes expert ahli hama yakni Dr. Lin. Nah, kita membuka juga, Bapak Ibu, sesi tanya jawab untuk di pestok ini. Apabila Bapak Ibu memiliki masalah hama ya, bisa dituliskan, saya persilahkan untuk di kolom chat. Ini bisa dituliskan ya Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi ya terkait tadi materi yang sudah disampaikan oleh PES Expert. Kemudian apabila ada
case gitu ya, kasus-kasus yang terjadi di industri Bapak Ibu semua itu juga bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan kita bantu bacakan. Oke, nah sambil menunggu Bapak Ibu yang menuliskan pertanyaannya mungkin masih dirumuskan gitu ya, pertanyaannya masih diramu-ramu. Saya perkenalkan kembali ya Bapak Ibu semua yang mungkin baru pertama kali join ataupun sebelumnya sudah join, bahwa di Alihama ini kita memiliki banyak program yang bisa mendukung Bapak Ibu bagi business owner ataupun staff ataupun sebagai operator pest control untuk bisa menambah wawasan terkait pengendalian hama secara terpadu. Nah, selain Pestok, kita juga ada program Integrated Pest Management Mastery online training selama 2 hari bersama dengan pest expert yakni Prof. Intan dan juga Dr. Lin. Nah, sebelumnya kita sudah laksanakan gitu ya, Bapak Ibu semua di bulan-bulan berikut sebelumnya karena kita adakan itu tiap bulan. Nah, di bulan Juni ini kita juga ada Bapak Ibu yang bulan sebelumnya mungkin belum join ya karena ada kendala waktu dan lain sebagainya. Nah, bisa kita eh, join ya di online training selama 2 hari ini yang akan membahas tentunya sangat banyak Bapak Ibu. Mungkin hama itu satu kata, tetapi ketika kita belajar tentang hama itu ada banyak sekali poin-poinnya Bapak Ibu, dan juga hamanya itu banyak sekali tentunya ya Dokter Lin. Karena Ya, betul. di satu industri itu mungkin Bapak Ibu juga pernah temui itu banyak beragam hamanya. Seperti ada nyamuk, kecoa, lalat, kemudian tikus. Nah, itu akan dibahas Bapak Ibu per materi per hamanya. Kemudian metodenya seperti apa. Lalu juga ada studi kasus. Jadi di sana tidak hanya materi saja untuk online training ini, tidak hanya materi tapi juga bagaimana pengimplementasiannya. Jadi Bapak Ibu akan bisa berdiskusi juga tentunya dengan pest expert secara langsung. Oke, nah kita adakan secara online supaya Bapak Ibu mungkin yang berada di luar kota ya, di seluruh penjuru pulau di kota di Indonesia ini bisa join gitu untuk bergabung belajar secara online gitu, karena tidak mengurangi ya Bapak Ibu esensi dari belajar dan juga training dengan pelaksanaannya online. Oke, nah sudah di-share juga oleh admin dari Ahli Hama bahwa untuk pelaksanaan IPMM bulan Juni ini adalah hari Rabu Kamis tanggal 25-26 Juni 2025 Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu yang memiliki ya, memiliki rencana, ini sudah ada rencana untuk membangun tim internal pest manajemen unit. Nah, saatnya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengikuti training di ahli hama tentunya. Oke, nah selama 2 hari ini akan membahas hamanya gitu ya. Karena ada banyak sekali hama yang harus dikendalikan tentunya. Tidak hanya satu, tapi banyak. Kemudian metodenya juga banyak Bapak Ibu. Maka dari itu perlu waktu ya, kita sudah susun ya selama 2 hari dari ahli hama. Oke, nah Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan gitu ya, nah itu bisa berkonsultasi juga dengan tim dari ahli hama. Oke, bisa di copy untuk linknya ataupun Bapak Ibu bisa join juga di grup apabila supaya tidak ketinggalan ya info-info terkait training ataupun materi-materi. Nah, ada juga ini sudah di-share oleh admin ahli hama, Bapak Ibu bisa follow sosial media karena kita share banyak sekali info dari Instagram, kemudian juga website, YouTube, nah ada di TikTok dan snack video juga Bapak Ibu, lengkap sekali. Oke, nah untuk highlight mungkin ya sebagai gambaran bagaimana IPMM atau Online Training Integrated Pest Management Mastery ini kita sudah
laksanakan sebelumnya dengan banyak peserta juga, dan kita sudah bantu Bapak Ibu pemilik bisnis di industrinya untuk membentuk tim internal gitu ya, pest management unit serta bagi pest control untuk menambah wawasan. Dan kita akan saksikan ya highlight dari IPMM. Mohon dibantu dari tim ahli hama. Kurang lebih total kerugian makanan akibat hama itu sekitar 50% kerusakannya. Produk apapun yang ada di gudang itu tetap berpotensi hama itu bisa masuk. Apalagi tadi tikus itu kan dia segala macam bisa dirusak. Sudah digunakan dengan dosis yang biasanya membunuh dan tidak membunuh, itu perlu dicurigai sudah resisten organisme itu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi pestisida itu tidak selalu membunuh, mencegah. Nah, ini lalat rumah juga. Ini dahsyat data tentang lalat rumah. Dahsyatnya Indonesia ini. Perkenalkan, saya Indra Wahyudin. Jujur saya ini pengalaman baru ya. Terus saya mendapat materi tentang pest control, ini suatu yang baru buat saya dan ternyata sangat bermanfaat untuk terutama buat kami di industri kosmetik. Menurut saya sangat-sangat berguna untuk kedepannya. Jadi semoga apa yang sudah Prof dan Dr. Lin sampaikan melalui pemaparan ini bisa kami terapkan. Dan rencananya di kami ini kedepannya dari manajemen kami ini mempercayakan kepada kami ini yang sudah mengikuti training ini untuk mengelola pest control ini menjadi tim internal, Bu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah kami dapatkan dapat kita aplikasikan nanti di perusahaan kami ini. Terima kasih sekali lagi atas ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah untuk semuanya. Terima kasih Prof sama Dokter.